Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat saya History Channel kembali di sini ada Bung TV Gati. Hari ini kita akan bahas tentang Revolusi Prancis. Hari ini saya ditemani oleh Salanta Diva. Oke, Salanta, silahkan. Revolusi Prancis adalah perubahan dengan cepat dalam bidang politik di Prancis. Yang berubah adalah pemerintahannya yang semulanya kekuasaan absolut menjadi pemerintahan dengan kekuasaan berkonstitusi. Iya, tadinya raja adalah segala-galanya yang menentukan semua hukum-hukum negara ya. Absolut ya. Rupanya keabsolutan ini sangat dipengaruhi oleh terinspirasi oleh Machiavelli. ya, dalam buku The Prince atau Il Principe, di mana memang raja merupakan sumber kekuasaan. Inilah yang banyak menginspirasi negara-negara di Eropa untuk kemudian mendudukkan dirinya sebagai sumber hukum untuk kebenaran di negaranya itu, sehingga konstitusi ditepiskan sama sekali. Ya, kita akan ke latar belakang Revolusi Prancis untuk bidang politiknya ya. Yang pertama adalah faktor ketidakadilan politik. Jadi Prancis mengenal feodalisme di mana mengedepankan bangsawan-bangsawan. Ya, feodalisme itu kan susunan masyarakat yang kelas-kelas seperti itu ya. Feodalisme kan dari pemahaman feod, artinya tanah, di mana tanah itu dikuasai oleh raja dan kemudian akan disewakan ke bangsawan yang di bawahnya, dan akhirnya rakyat pada posisi yang paling bawah ya, yang paling menderita. Dan disinilah feodalisme itu menjadi struktur sosial kemudian di mana terjadi kelas-kelas sosial di masyarakat. Ya, tentu saja kelas yang paling atas akan menikmati keindahan kehidupan hasilnya, sementara kelas yang paling bawah dia akan merasakan kesengsaraan yang luar biasa ya kan. Dan rupanya ini hampir terjadi di semua belahan bumi ya. Tinggal bagaimana kita mau nggak kita merubah keadaan menjadi tidak terlalu feodalisme, atau mungkin sama sekali dihilangkan feodalisme dari muka bumi. Kekuasaan raja yang absolut. Pemerintahan Louis XIV bersifat monarki absolut, di mana raja dianggap selalu benar. Iya. Semboyan Louis XIV adalah L'état c'est moi ya, negara adalah saya. Dia yang menentukan segala hukum yang ada di negara tersebut. Ini rupanya bisa kita lihat absolutismenya itu pada Louis ke-14, Louis ke-15, nanti endingnya di Louis yang ke-16 ya kan. Louis yang ke-16. Raja adalah wakil Tuhan ya kan. Kemudian berjalan tanpa undang-undang, berjalan tanpa pengawasan parlemen ya. Tidak ada pengadilan, tidak ada kepastian hukum. Nah, itulah yang terjadi dalam konteks absolutisme raja-raja di Prancis. Untuk bidang ekonomi, krisis ekonomi kas negara telah dikuras habis untuk membiayai perang 7 tahun dalam membantu Amerika mendapat kemerdekaan dari Inggris. Ya, ini lucu ini ya. Di negaranya sendiri absolutisme merajalela, kekuasaan keterkungkungan merajalela, tapi justru di negara lain, di wilayah lain dia memperjuangkan hak asasi manusia. Ini ada sebuah dilema yang agak aneh antara Revolusi Prancis dengan Revolusi Amerika. Di balik itu sebenarnya tujuannya adalah untuk menyingkirkan Inggris, karena Prancis dengan Inggris itu kan luar biasa ya, berseteru dendam dan sebagainya, sehingga akhirnya menjadi sesuatu yang aneh ya. Di negaranya sendiri tidak ada hak asasi manusia, malah dia memperjuangkan hak asasi manusia di negara lain. Oke, ini juga ada sikap-sikap yang kurang terpuji yang dicontohkan oleh Marie Antoinette ya. Permaisuri dari Louis XVI ya. Dia berfoya-foya, hidup mewah-mewah, menghambur-hamburkan uang ya, maka sampai dijuluki Madame Defisit ya, wanita yang membuat defisit kas. Ya, munculnya paham-paham baru ini juga sangat penting mengiringi proses lahirnya Revolusi Prancis, di mana paham-paham baru itu antara lain dikemukakan oleh Jean-Jacques Rousseau, kemudian oleh Montesquieu, kemudian John Locke ya. Masing-masing mengilhami suatu bentuk pemerintahan yang ideal ya. Ada pemerintahan yang dari rakyat, ada pemerintahan yang memisahkan bidang-bidang tanggung jawabnya, kemudian mengedepankan
tentang hakikat manusia, ya kan? Ini sangat mengilhami munculnya revolusi Prancis dalam konteks lahirnya paham-paham baru. Sebab umum, sebab khususnya, kalau sebab umumnya hampir sama dengan yang kita bahas yang tadi ya. Sedangkan sebab khususnya, terjadinya revolusi Prancis adalah krisis keuangan yang melanda negara Prancis. Satu-satunya cara yaitu dengan memungut pajak dari kaum bangsawan untuk mengatasi krisis keuangan itu. Tadinya kaum bangsawan tanpa pajak. Tadinya tanpa pajak hanya dibebankan oleh rakyat kecil, rakyat jelata ya. Raja, terutama golongan bangsawan yang atas itu memang dia hidup bebas dengan pajak. Ya memang satu-satunya yang bisa digunakan untuk menutup kas ya pajak. Nah, kira-kira gimana ini? Bangsawan setuju nggak dengan proses usulan pemungutan pajak ini? Maunya yang kelas 3 aja. Maunya yang kelas 3 aja ya. Prancis itu memiliki Dewan Perwakilan Rakyat. Dia punya lembaga Dewan Perwakilan Rakyat. Hanya Dewan Perwakilan Rakyat itu seperti tidak difungsikan. Sebenarnya mereka punya Dewan Perwakilan Rakyat, atau dalam pemahaman Prancis, mudah-mudahan kita nggak salah baca, Etat Généraux gitu ya. Cuman Dewan ini tidak difungsikan sebagaimana mestinya, sehingga kemudian pemerintahan yang tampil adalah absolut. Nah, dalam kondisi yang ekonomi yang sedemikian buruk inilah baru kemudian raja berpikir Dewan Perwakilan Rakyat bisa dipanggil kembali untuk menempatkan fungsinya sebagai dewan dan bisa mengatasi keadaan. Namun yang terjadi gimana? Di situ terjadi semacam ada usulan tentang di mana golongan 1, 2, 3 itu semuanya diminta untuk membayar pajak, ya kan. Tapi kemudian yang terjadi adalah bukan masalah itu yang diputuskan, tapi di sini awalnya adalah Etat Généraux itu ya mendiskusikan tentang teknik, ya, tentang baru tekniknya aja belum sampai uangnya itu ditok ya, uang pajaknya itu diselesaikan, baru teknik pemungutannya pajak aja. Di mana golongan 1 dan golongan 2 setuju menggunakan sistem golongan, sedangkan golongan ketiga menggunakan sistem perorangan. Ini agak beda. Kalau golongan berarti yang dihitung golongannya, kalau perorangan yang dihitung jumlah anggotanya. Di sini kebetulan golongan 3 itu menempati jumlah anggotanya 2 kali lipat ya, 600, golongan 1 300, golongan 2 300. Sehingga asumsinya kalau golongan menggunakan teknik perorangan, maka golongan 3 minimal akan dapat 600. Saya katakan minimal karena bisa jadi golongan 1 dan golongan 2 ada yang bantu. Ada yang bantu, terutama dari golongan 2 mungkin ada yang pro. Satu aja 601. Sementara yang golongan 1 dan 2 akan terkurangi 1 kan, 600 dikurangi 1 599. Nah, inilah yang justru dipermasalahkan di dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat itu, sehingga asumsi yang sebenarnya untuk mengatasi masalah keuangan nggak dapatnya adalah perdebatan antara teknik pemungutan suara dan betul-betul akhirnya tidak ada hasil ya, tidak ada keputusan sama sekali ya, keputusan sama sekali. Kemudian apa Mbak kira-kira kalau sudah nggak ada keputusan sama sekali? Golongan 3 rupanya tetap ada di situ ya, tetap ada di tempat untuk terus memperjuangkan haknya. Ada peristiwa yang unik kan, sampai kemudian muncul semangat yang luar biasa ya, melawan untuk mulai berani melawan, dan puncaknya adalah muncul berbagai kerusuhan yang terjadi tanggal 14 Juli 1789 itu puncaknya saat rakyat menyerbu penjara Bastille yang merupakan lambang kekuasaan mutlak raja. Rakyat Prancis membawa semangat revolusi yang terkenal dengan slogan Liberté, yang artinya kebebasan,
egalite, kesetaraan dan fraternite, ya, persaudaraan. Ya. Penyerangan itu didukung oleh tentara nasional yang dipimpin oleh Lafayette. Ya, Lafayette ini termasuk orang yang pernah membantu Amerika. Ya, pernah dikirim oleh pemerintah Prancis untuk membantu Amerika. Kemudian ketika dia pulang ke negaranya, menyadari bahwa negara lagi tidak beres dan dalam kondisi yang sangat mengerikan dan hak asasi manusia betul-betul ternodai, ya. Maka dia dan tentaranya membantu rakyat untuk mencapai keadilan dengan penyerbuan pada penjara Bastille, ya. Dan kemudian Dewan Legislasi terbentuk, pemerintahan yang tidak republik, ya. Kemudian konstitusi monarki sudah tergulingkan, ya, tanggal 22 September 1792, ya. Maka dengan ini sebenarnya sudah selesai. Ya. Cuman revolusi Prancis memang harus membawa nama besar Napoleon Bonaparte dulu, ya. Oke. Ya. Ini yang tadi kita bahas, ya, hubungan antara revolusi Prancis dengan revolusi Amerika. Ya. Kita tahu bahwa perang 7 tahun itu adalah perang Amerika dengan Inggris, tapi kemudian Prancis karena merupakan lawan dari Inggris, dia terlibat masuk di dalamnya untuk membantu koloni-koloni Amerika. Ya. Di samping itu, dalam proses itu ada seorang Jenderal Lafayette, ya, yang gigih sekali membantu memperjuangkan terciptanya hak asasi manusia di Amerika, tapi justru di negaranya sendiri hak asasi manusia sangat tergadaikan. Maka di sini kemudian dialah dan tentaranya lah yang sangat getol mendukung perjuangan rakyat Prancis untuk merealisasikan apa yang dicita-citakan. Oke, ini adalah pemerintahan pasca peristiwa tadi, ya. Yang pertama silakan. Pemerintahan monarki konstitusional dari 1789 sampai 1793. 14 Juli 1789 merupakan langkah awal yang diambil oleh pemerintah revolusi, yaitu dengan dibentuk pasukan keamanan nasional yang dipimpin oleh Jenderal Lafayette. Selanjutnya, Majelis Konstituante untuk menghapus hak-hak istimewa raja, bangsawan, dan pimpinan gereja. Lalu ada Dewan Perancang Undang-Undang yang terdiri atas Partai Feuillants dan Partai Jacobin. Partai Feuillants bersifat pro terhadap raja yang absolut, sedangkan Partai Jacobin pro terhadap Perancis berbentuk republik. Mereka beranggotakan kaum Gironde dan Montaigne di bawah pimpinan Maximilien de Robespierre, Marat, dan Danton. Ya, rupanya dukungannya kuat pada yang dukungan ke rakyat, ya. Dukungan ke rakyat artinya monarki konstitusi kan berarti kerajaan tapi sudah memiliki konstitusi, tapi rupanya di sini ada pro pada pemerintahan monarki, ada pro juga yang menginginkan bentuk pemerintahan yang konstitusi, ya kan. Jadi pada tahapan awal pasca revolusi Prancis. Dan ternyata kemudian kalau kita lihat, kalau di sini kemudian terbentuk pemerintahan Robespierre, berarti ke republik dong, tidak lagi Prancis, ya kan? Tidak lagi monarki. Ya, Prancis dengan republik, ya kan? Terbukti dengan pemerintahan yang kemudian terbentuk adalah Robespierre. Cuman dia memerintah dengan sangat keras sekali. Tapi ini teror, ya. Tapi ini sesuatu yang menurut saya hampir terjadi di beberapa sejarah di Eropa. Manakala kemudian keadaan itu menjadi sangat berantakan, kacau, rusak, maka muncul di sana pemerintahan yang keras. Nanti di Rusia juga akan seperti itu. Di Jerman juga akan seperti itu. Manakala negara itu drop, maka yang dimunculkan biasanya pemerintahan yang cenderung keras. Ini ada di Rusia, kemudian ada di Jerman juga seperti itu dengan munculnya Hitler dan sebagainya. Jadi memang ada fenomena yang seperti itu. Oke, kemudian berikutnya pemerintahan yang bentuk direktur, ya. Pemerintahan yang bentuk direktur dipimpin oleh 5 orang warga negara yang dianggap terbaik, ya kan. Dan di sini Napoleon sudah muncul sebagai seorang militer,
ya. Kiprahnya diawali dari dia memang seorang militer. Kemudian dia posisinya, nah ini kemudian muncul pemerintahan yang berikutnya bentuk konsulat ya, yang dipimpin oleh Napoleon sebagai konsulat satu. Iya, ada 3 konsulat kalau nggak salah ya. Tapi salah satunya ini kiprah Napoleon mulai terangkat, dia posisinya pada konsul yang pertama ya, konsulat yang pertama. Tapi dia juga masih membidang bidang militer. Nah, kemudian setelah pemerintahan konsulat, rupanya kita kembali ke bentuk pemerintahan kaisar. Ini lucu kan? Dari revolusi Prancis itu menumbangkan kekaisaran tapi memunculkan kekaisaran baru. Coba biar absolutnya hilang malah muncul lagi. Iya, muncul lagi absolut. Mungkin bedanya kalau kaisar yang ini adalah kaisar yang sudah berkonstitusi. Karena Napoleon itu kan pernah menciptakan sebuah hukum namanya Kode Napoleon ya, yang dianggap itu menjadi berisi hukum-hukum yang bisa mengendalikan pemerintahan dia. Ini adalah pemerintahan Napoleon kemudian, dan dia karena kehebatannya, karena kesuksesannya, justru rakyat mencintainya, dan dia kemudian diberi anugerah menjadi kaisar. Kaisar Napoleon. Tapi kita cek dulu dari sebelumnya. Ya, memang Napoleon sudah menunjukkan tanda-tanda menjadi orang hebat, ya. Jadi orang hebat kan? Sebelumnya juga kita lihat dia sudah mulai kiprah di bidang militernya luar biasa, rakyat tahu. Kemudian ketika jadi konsul pertama juga rakyat memahami kehebatannya, ya. Dan ya, dia kemudian ditetapkan sebagai kaisar Prancis. Walaupun memang ya itu tadi, revolusi Prancis menumbangkan kekaisaran tapi justru melahirkan kekaisaran baru. Ya. Dan ini merupakan ciri pemerintahan Napoleon Bonaparte, penuh dengan perang. Ya. Kenapa perangnya namanya perang koalisi? Karena gabungan ya. Gabungan negara-negara, kerajaan-kerajaan di Eropa plus Inggris. Dan biasanya kerajaan-kerajaan itu masih absolut. Kerajaan-kerajaan itu biasanya masih absolut karena emang dia menguasai itu sekaligus untuk menumbangkan absolutisme di seluruh Eropa, dan kemudian dia menginginkan Eropa itu menjadi satu kekuasaannya. Dan supaya terjadi stabilitas antara wilayah satu dengan wilayah yang lain, manakala dia menundukkan suatu kawasan, maka dia menggunakan politik nepotisme. Akan ditaruh di sana saudaranya, akan ditaruh. Misalnya di Belanda kan ada Louis Napoleon, ya. Sehingga sebenarnya manakala kita dijajah Belanda waktu itu pasca VOC, kita sebenarnya dijajah Prancis. Kita dijajah Napoleon Bonaparte. Iya. Jadi kayak naruh orangnya gitu. Iya, naruh orang-orang dekatnya, saudara-saudaranya. Jadi politik nepotisme, makanya kemudian Eropa tidak berani, setelah ditaruh oleh saudara-saudaranya itu, Eropa tidak berani memberontak pada Prancis. Itu politik jitu yang dilakukan oleh Napoleon Bonaparte. Kita lihat dulu perang koalisi ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perang koalisi 1, silakan. Perang koalisi 1 yang dimulai dari 1792 sampai 1797. Koalisi ini diikuti oleh Austria, Rusia, Inggris, Spanyol, Belanda, dan Sardinia. Koalisi ini mampu dikalahkan Napoleon kecuali Inggris. ini mulai nih, iya. Ini mulai perseteruan yang luar biasa dengan Inggris. Karena kebetulan Inggris juga wilayahnya kan memang lepas dari laut Eropa daratan ya kan, dan rupanya laut di Inggris itu menjadi benteng alam yang luar biasa. Bisa begitu memang angkatan laut Inggris memang kuat sekali ya. Perang koalisi 2 intinya aja adalah sama. Koalisi ini diikuti Austria, Rusia, Inggris, dan Turki. Dihentikan dengan perjanjian Amiens pada 1802. Pada saat inilah Napoleon mengangkat dirinya sebagai konsul seumur hidup. Iya. Nah, konsul
Konsul seumur hidup. Perang Koalisi 3 diikuti oleh Austria, Rusia, Inggris, dan Swedia. Napoleon memusatkan kekuatan tentaranya di Boulogne untuk menyerang Inggris dan Angkatan Laut di Cadiz. Laksamana Nelson dari Inggris gugur dalam pertempuran tersebut. Artinya belum hampir terkalahkan ya. Iya. Hampir terkalahkan, hampir. Diikuti Prusia, Rusia, dan Inggris. Dalam perang ini, Napoleon berhasil memikat hati Turki untuk memihak Prancis dan menyerang Rusia. Prusia dihantam habis oleh Napoleon di Friesland pada 1807. Dari Prusia, Napoleon dapat menghancurkan Rusia. Untuk menghancurkan Inggris, mulai diperlakukan Continental Stelsel. Continental Stelsel itu kaitannya dengan revolusi industri, Calanta. Jadi kayak kita kan pernah bahas bahwa revolusi industri itu kan startnya dari Inggris ya. Inggris kan butuh sekali untuk menjual barang-barang dagangannya kan, barang-barang produksinya, barang-barang industrinya gitu. Dan di sini nggak mungkin bisa jual ke Eropa karena Prancis mengeluarkan Continental Stelsel. Dia menutup pintu Eropa supaya produk Inggris tidak masuk. Akhirnya kemudian Inggris mesti jual ke wilayah di luar Eropa. Maka kemudian nanti India, Indonesia, jadilah imperialisme yang semakin lama semakin luas. Ini kaitannya revolusi Prancis dengan revolusi industri. Kemudian koalisi yang kelima. Dalam perang ini Austria memodernkan tentaranya dan sekali lagi mencoba mengadu kekuatan dengan Napoleon. Napoleon berhasil menghancurkan pasukan Austria sampai benar-benar habis kekuatannya dalam pertempuran di Wagram. Ya, dan terakhir adalah perang koalisi yang ke-6. Ini kondisinya bagaimana? Untuk Perancisnya, Napoleon mulai lemah. Ya, Napoleon mulai lemah, kemudian dia ditangkap dan bisa dikalahkan betul di Leipzig, ya kan? Sehingga kita bisa melihat close ke depan lagi. Napoleon Bonaparte itu kemudian dibuang di Pulau Elba kan, dibuang di Pulau Elba tahun 1815. Tapi kemudian dia sempat kabur lolos, ya kan? Akhirnya kemudian pembuangan yang kedua di Saint Helena. Saint Helena di Samudra Atlantik karena kawasannya memang sangat jauh dan mengerikan, maka betul-betul tidak bisa meloloskan diri. Hanya kemudian kita akan bisa melihat ini Kongres Wina. Kongres Wina itu terjadi manakala Napoleon sudah bisa tertangkap ya dan dibuang di Wina. Silakan dibaca Kongres Wina. Kongres Wina 1815 adalah sebuah pertemuan antara para wakil dari kekuatan-kekuatan besar di Eropa. Ini raja-raja yang pernah ditaklukkan di Eropa. Kan koalisi kan menundukkan kerajaan-kerajaan di Eropa kan di sini Kongres Wina. Tujuannya untuk menentukan kembali peta politik di Eropa setelah kekalahan Prancis kekuasaan Napoleon pada musim semi sebelumnya. Ya, berarti di sini adalah intinya Kongres Wina itu adalah mengembalikan peta Eropa seperti sebelum revolusi Prancis. Karena revolusi Prancis dia kan betul-betul merubah peta Eropa kan, apalagi saudaranya ditaruh di situ semua. Itu dikembalikan seperti sebelum revolusi Prancis, jadi sebelum terjadinya perang koalisi. Ya, tapi secara teknis Kongres Wina sebenarnya tidak terjadi karena kongres tersebut tidak pernah bersidang dalam sesi pleno, namun hanya berbincang dalam sesi-sesi informal oleh kekuatan besar. Iya, hanya intinya itu tadi, mengembalikan peta Eropa seperti sebelum revolusi Prancis. Nanti pengaruhnya ke Indonesia juga pada saatnya kita akan bahas masalah ini. Hasilnya adalah Hasil Kongres Wina adalah sebagai berikut. 1. Rusia diperluas wilayahnya dengan 2/5 wilayah kerajaan Saxon, ditambah lagi dengan daerah-daerah Poses dan Pomerania, sedang di bagian barat wilayahnya bertambah dengan wilayah-wilayah Rhineland dan Westphalia. Ya, ini untuk Rusia, kemudian Austria juga ditetapkan di sini, ya ada pasal-pasalnya, kemudian untuk beberapa wilayah juga termasuk juga dengan Inggris ya, yang sub 6 ini ya. Inggris berhasil memperoleh jaminan dari negara-negara besar bahwa mereka akan menghapuskan perdagangan Buddha, dan di Amerika selesai perdagangan Buddha ini. Cuma
kalau di Amerika Selatan waktu itu masih terus berlanjut. Oke. Intinya seperti ini, tapi yang paling penting tadi itu peta Eropa dikembalikan seperti sebelum revolusi Prancis, walaupun dalam konteksnya tidak ada pembahasan yang final ya. Oke, kita akan ke pengaruh revolusi Prancis di berbagai bidang. Untuk bidang ekonomi yang paling penting apa? Sistem feodalisme serta penguasa tanah dihapus. Feodalisme ekonomi, jadi rakyat tidak lagi dibebani oleh pajak-pajak yang tinggi. Bidang politik yang paling penting, paham demokrasi modern yang muncul secara lebih nyata. Kemudian nasionalisme. Hanya nasionalisme di Eropa itu nanti melahirkan imperialisme, Mbak. Beda dengan Asia, imperialisme melahirkan nasionalisme kan? Ini nasionalisme melahirkan imperialisme. Dan pemerintahan republik ya, terus orang kemudian mengagungkan undang-undang dasar atau konstitusi untuk membatasi kekuasaan pemerintahan. Bidang sosial, dihapusnya monopoli pendidikan yang dilakukan oleh para kaum bangsawan. Iya, karena feodalisme tadi ya. Iya. Kemudian terjadilah pemerataan pendidikan, yaitu setiap golongan masyarakat memperoleh pendidikan karena feodalisme sudah dihapus. Tatanan sosialnya sudah tidak ada feodalisme. Ini kode Napoleon. Kode Napoleon, buku hukum yang dikeluarkan oleh Napoleon. Ini penting sekali, konon buku hukum ini menjadi dasar hukum di Prancis dan di beberapa negara di Eropa. Ini yang kode Napoleon sebenarnya bisa masuk ke bidang politik. Ya, kita akan melihat bagaimana pengaruh revolusi Prancis ini terhadap Indonesia. Satu, paham nasionalisme. Setelah adanya revolusi Prancis, paham ini menyebar dengan cepat di daratan Asia dan Afrika. Tidak terkecuali di Indonesia dalam melawan negara imperialis barat, yaitu Belanda yang telah lama menduduki Indonesia. Artinya mulai muncul pemahaman dan kesadaran nasionalisme ya, nanti dibuktikan dengan lahirnya beberapa organisasi pergerakan nasional yang mulai ke arah modern ya, seperti Budi Utomo. Demikian juga untuk paham persatuannya ya, mulai muncul di Indonesia ide-ide persatuan, ide-ide kebangsaan, sehingga nanti mengantarkan kita pada peristiwa Sumpah Pemuda. Paham demokrasi ya, mulai dikedepankan ide-ide kerakyatan ya, ide-ide kerakyatan yang menjiwai beberapa organisasi-organisasi yang muncul di Indonesia. Selesai. Oke, selesai pertemuan hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan tulis, kesalahan pengucapan, kesalahan kata. Ya. Di sini kita sama-sama belajar, sama-sama menjadi bisa dan sama-sama berusaha untuk menjadi bisa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.